Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ila akhirih al-ayah. Shadaqallahul adim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tiada lantunan kata yang patut saya panjatkan di awal muqaddimah. Di awal kita berjumpa, di awal kita bertemu, selain mari kita semuanya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada kita semuanya masih mampu berkumpul di tempat yang mulia ini, di mana sahabat-sahabat kita hari ini ribuan bahkan ratusan ribu mereka sedang dikarantina. Bahkan mereka ada yang sakit COVID-19 masih melanda bumi Nusantara bahkan seantero dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini kaki masih mampu melangkah, tangan masih mampu meraba, lisan masih mampu untuk mengungkap, bahkan darah masih tawaf dalam tubuh ini terus berputar. Salawat terungkap salam kita sampaikan kepada baginda alam, sang reformis, sang revolusi sejati. Beliau adalah habibi wa habibana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuklah umat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gesan nyukcruk galur sunnah Rasul ngambah tapak gurat lacak Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Setiap kali khatib naik mimbar, maka bagi khatib memiliki kewajiban khusus kepada diri pribadi khatib, umum kepada segenap kaum muslimin semuanya, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari saya berkumpul dengan sahabat-sahabat bisnis. Ketika saya berkumpul dengan sahabat-sahabat bisnis itu, maka terucaplah salah satu sahabat saya itu mengungkapkan, rek naon urang teh neangan duit nepikeun ka dug hulu pet nyawa ti isuk-isuk, datang isuk-isuk balik sore, kadang-kadang pergi pagi pulang petang. Dabat eta teh lamun ceuk bahasa Sunda mah moal dibawa paeh. Dalam ungkapan itu sahabat-sahabat yang lain, ma'asyiral muslimin, ngaheueuhkeun heueuhnya urang teh rek naon neangan duit cenah kitu. Namun dalam kesempatan yang berbahagia itu, maka naha anu asalna mimpina sagede langit, mimpi dreamnya yang begitu besar, mimpi besarnya yang dulu pernah terbentuk terbantahkan ketika ada ungkapan itu. Maka ketika itu sahabat-sahabat siling heueuhkeun. Akhirnya ketika itu dalam obrolan saya sedikit mengungkapkan kembali flashback ke masa lalu tentang bagaimana Rasulullah. Dalam perbincangan itu sedikitnya ma'asyiral muslimin
bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 6 tahun dia sudah menjadi pribadi yatim dan piatu. Dalam usia 8 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang Muhammad cilik, beliau sudah mulai menggembala domba dan menggembalakan domba-domba milik orang-orang Quraisy, dan dia mendapatkan upah daripada menggembalakan domba. Seiring perjalanan usianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak ia usia 12 tahun, maka Rasulullah sudah belajar dengan sang paman seorang saudagar untuk menjadi seorang entrepreneur, pedagang, pembisnis. Bahkan saat itu nggak tanggung-tanggung diajaknya sampai ke negeri Suriah bersama pamannya. Usia 18 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Muhammad yang sudah menjadi pribadi yang sudah mulai muda, maka dia sudah mulai belajar berbisnis sendiri. Usia 25 tahun, maka seseorang anak muda ini sudah mulai dia berbisnis, bahkan berbisnisnya pun kerjasama dengan seorang saudagar yang sudah bebas finansial, yaitu Sayyidatina Khadijah. Maka tidak tanggung-tanggung, bisnisnya tidak hanya sekelas nasional, namun kelasnya internasional. Dia berbisnis dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Bahkan dia dapat dan juga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayatnya bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia meminang Sayyidatina Khadijah, dia mengeluarkan mahar sebanyak 50 ekor unta terbaik. Jika dirupiahkan hari ini standar dengan 1 miliar rupiah. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dengar bahwasannya untanya milik Rasulullah adalah untanya Al-Qaswa. Jika misalkan kita kategorikan unta terbaik saat itu Al-Qaswa, mungkin hari ini adalah Fortuner ataupun juga Pajero yang kita pakai hari ini. Bahkan kita kenal bahwasannya Rasul pernah mensodakohkan sampai 1.500 unta untuk kaum muslimin. Maka ketika itu kita lihat bahwasannya Kangjeng Rasulullah itu adalah seseorang yang kaya raya. Maka untuk kita umatnya pilihannya dua, kita ingin menjadi kaya atau kaya raya. Maka apalagi kita berada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini adalah orang-orang yang terdidik, yang mungkin usia 50-40 tahun harus bebas finansial. Seperti hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah usia 38 tahun dia sudah bebas finansial dan dia sudah menjadi seorang pemodal. Dia cukup duduk dan memantau, dan lebih banyak dia berdiam diri di Gua Hiro. Kita lihat lagi bagaimana sejarahnya tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dia membebaskan Bilal bin Rabah, dia mahal maharnya. Bahkan kalau dirupiahkan hari ini senilai dengan 140 juta untuk mengeluarkan hanya membebaskan Bilal bin Rabah. Bahkan dalam hikayat yang lain, dalam riwayat yang lain, bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq dia pernah menafkahkan uang dirhamnya ataupun juga uang peraknya sampai 40 dirham, yang dikali jika 70.000 rupiah hari ini uang dirham, maka mungkin senilai dengan 2,8 miliar ia sodakohkan, ia infakkan untuk perjuangan orang-orang muslim. Tidak kalah ngeri siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang kaya. Dia memiliki 70.000 properti. Dia memiliki perkebunan, pertanian. Jika saja hari ini kita kategorikan rupiah, dirupiahkan satu propertinya senilai 160 juta, maka jika dikalikan dengan 70.000, maka akan menilai ataupun juga kita ambil nilainya untuk rupiah, kategori rupiah hari ini senilai 11,5 triliun. Ngeri para sahabat. Tidak lagi di mana ada sahabat yang bernama yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika ia hijrah ke Madinah, ia tidak membawa apa-apa, hanya membawa pakaian saja. Istrinya pun ditinggalkan di sana. Bahkan ada orang kaya, orang Madinah yang menawarkan istrinya, akan kuceraikan satu istriku, silakan untuk kamu. Tidak. Namun yang ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf, di mana pasar?
Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf bertanya tentang di mana pasar. Maka di sanalah Abdurrahman bin Auf memulai dengan bisnisnya, yaitu mengambil barang-barang daripada orang lain, dipinjam. Jika hari ini musim bisnis online untuk para mahasiswa, mahasiswa tidak hanya belajar nulis, yuk belajar bisnis lah. Ya, kita belajar berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejak mahasiswa, lain mahasiswa teh mejeng, tepuguh, tejelas, mending hari ini handphone kita pergunakan untuk bisnis online. Ada Lazada, ada Instagram, ada Facebook, ada Shopee, pergunakan untuk berbisnis. Makanya ciptakanlah mahasiswa entrepreneur, mahasiswa pengusaha. Jangan sampai ketika kita bebas sudah beres menjadi mahasiswa, kita sibuk ke sana sini mendagangkan ijazah kita. Justru mahasiswa setelah beres itu buka tuh lowongan kerja. Subhanallah, keren mahasiswa UIN. Gitu. Kebanyakan hari ini mungkin mahasiswa setelah beres itu dagang ijazah, da teu boga pagawean, teu boga talenta jeung teu boga keahlian. Bingung rek urang rek naon. Akhirna nu asalna fakultas dakwah ngalamar jadi guru deui dan nu gampang jadi guru. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasannya kita para mahasiswa ini coba sejak dini kita menjadi anak muda yang bebas finansial, anak muda seorang entrepreneur yang siap untuk berbisnis. Hadirin ma'asyiral muslimin, tidak kalah lagi banyak sekali ya sahabat-sahabat Rasul yang mereka itu kaya raya seperti halnya ya Abdurrahman bin Auf ini. Sepeninggalnya beliau, sewafatnya beliau, jika dikategorikan dengan nilai rupiah, maka dia memiliki ataupun juga mewariskan senilai 6,2 triliun. Bahkan ada lagi yang bernama Zubair bin Awam. Sepeninggalnya dia meninggalkan yaitu senilai 3,5 triliun. Ada Tolhah sekitar 542,1 miliar dan sebagainya. Banyak sekali para saudagar muslim yang mereka orang-orang kaya. Dan jangan salah, mereka yang menyebarkan Islam ke Nusantara adalah orang-orang kaya. Para walinya Allah yang menyebarkan ke kita itu adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi. Para saudagar, para pedagang yang datang ke bumi Nusantara ini sambil berdagang, ia pun menyebarkan risalah, dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka menjadi para politikus handal, para politikus keren, para politikus yang subhanallah. Bahkan para walinya Allah itu mereka banyak yang menjadi raja. Ini keren. Kita tahu bahwasannya sebelum kemerdekaan ada yang disebut dengan Serikat Dagang Islam, sekumpulan orang-orang kaya. Kita tahu pendiri Nahdlatul Ulama ya, Hadratul Syekh, dia orang kaya sampai dia mampu untuk bersekolah sampai ke Timur Tengah. Kita tahu pendiri Muhammadiyah, subhanallah, orang-orang kaya. Nah, oleh karenanya bahwasannya orang-orang muslim, orang-orang Islam maka harus menjadi orang kaya. Maka ejawantahkanlah pikiran kita kalau kita hidup itu harus miskin. Khawatir nanti di yaumal akhir itu di hadapan Allah kita itu pertanggungjawabannya segitu panjang. Iya, panjang itu karena amal ataupun juga harta kita mungkin tidak dipakai dengan hal-hal yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alasan kenapa orang muslim itu harus kaya, jelas bahwasannya dalam rukun Islam disebutkan hanya satu yang tidak mengandalkan uang, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sisanya itu akan berhubungan sholat. Ketika sholat kita harus memakai baju yang bersih, baju yang suci, tempatnya suci, gedungna kudu alus, kudu mamantes diharapkan Allah Subhanahu wa taala, bajunya pun harus bersih, akan berhubungan dan juga bersinggungan dengan ekonomi. Pecinya mesti bagus, mamantes diri di harapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sholat. Zakat, orang yang mampu mengeluarkan zakat adalah orang kaya. Karena kalau orangnya tidak kaya, orang yang miskin, ya enggak ngeluarin zakat, nerima zakat. Jadi ternyata Islam mengajarkan tentang kaya. Ibadah haji jelas, umroh jelas. Itu pun mengajarkan kepada orang-orang muslim harus menjadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin bisa umroh, bisa. Jadi orang miskin bisa haji, bisa. Tapi belum tentu bisa mengumrohkan, bisa menghajikan orang lain. Jadi orang miskin bisa diam di masjid, bisa.
ibadah ka Gusti Allah bisa, tapi belum tentu dia bisa sampai membangun masjidnya, sarana masjidnya. Alasan yang pertama, bahwasannya kita harus menjadi orang-orang kaya. Orang-orang muslim itu harus menjadi orang kaya, di mana niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rukun Islam secara tidak sadar mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mapan secara ekonomi. Yang selanjutnya, siapa orang yang mampu secara ekonomi, maka insya Allah pendidikannya pun akan baik. Kita untuk pergi ke wilayah Timur Tengah, kita untuk pergi ke Eropa, kita untuk pergi belajar ke sana sini, jelas kita membutuhkan finansial, butuh kerdahar, butuh buku, butuh ngeprint, butuh jeung segala rupina. Banyak sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat SMA kita, sahabat-sahabat SMP kita, dulu mereka jenius, tapi karena ekonominya tidak mapan, akhirnya cukup sampai SMA. Ini bahwasannya salah satunya adalah pendidikan, hal yang sangat penting untuk kita mapan ekonomi. Yang selanjutnya bahwasannya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang lemah. Saya teringat ungkapan bahwasannya Bapak B.J. Habibie, beliau pernah mengungkapkan bahwasannya ada alasan-alasan jangan sampai ketika kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Yang pertama seperti halnya adalah lemah ilmu. Yang kedua adalah lemah semangat hidup. Yang ketiga adalah lemah secara finansial ataupun juga lemah ekonomi. Lalu jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah akhlak, yang kesemuanya itu akan bersinggungan dengan ekonomi. Oleh karenanya itu, hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, tak ada alasan lagi untuk kita generasi-generasi milenial, generasi-generasi 2020, para mahasiswa sekalian, bapak-bapak sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita semuanya mari kita berikan spirit sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang di rumah. Nah, kamu harus menjadi orang kaya, jangan tanggung. Kita harus memiliki spirit Sulaiman, bahwasannya Nabi Sulaiman dulu pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan Nabi Sulaiman ia pernah sakit sesakit-sakitnya. Betul, Raja Sulaiman itu adalah raja ataupun juga anaknya Raja Daud. Namun Nabi Sulaiman ia terjatuh sampai kekayaannya hilang, kerajaannya hilang. Namun ia dalam doanya, doa cukup keren. Dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku, berikanlah aku kerajaan yang dimana tidak ada lagi setelah aku. Itu doa keren, spirit Sulaiman. Makanya jangan tanggung para mahasiswa. Mau kemana? Nak, kamu nanti kuliah. Saya rek ka UIN. Naon tujuan ka UIN? Rek jadi rektor UIN. Jangan tanggung. Spirit Sulaiman. Mau kemana kuliah? Kairo, hayang jadi rektor di Kairo. Itulah yang disebut dengan spirit Sulaiman. Ya. Maka ketika kita berucap, kita berdoa, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen punya kampus sebanyaknya. Saya pengen punya pesantren di tempat-tempat di mana-mana. Saya pengen punya bisnis di mana-mana. Itu yang disebut dengan spirit Sulaiman. Ucap dulu, ngomong dulu, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu lemah, tidak punya spirit Sulaiman. Nu penting mah kuliah we. Teka tarima di UIN bae we, nu penting di mana we, kuliah di swasta nu penting mah kuliah. Ulah. Semangat kita adalah saya masuk UIN, satu saat nanti saya harus memimpin negeri. Itu spirit Sulaiman. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kita semuanya menjadi spirit di mana kita semua sebagai umat-umat muslim, orang-orang muslim harus memiliki ekonomi yang mapan, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita mampu menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat. Artinya adalah kita menjadi orang-orang kaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin ajmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an lisanan dzakiran halalan thayyiba wa taubatan nasuha taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.